Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini, NIM 732054211107. Mata kuliah AI keempat, Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesatuan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah serta interkoneksitas dalam memahaminya. Bagian A, kesatuan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Secara umum, pengertian ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui Rasulnya dalam bentuk kalam ilahi. Sedangkan pengertian ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhambar di alam semesta, antara lain langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. 1. Ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah merupakan objek kajian dan berpikir yang paling utama bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Ibrahim Umar Al-Bakai menjelaskan makna dari kalimat la'allakum tatafakkarun pada ayat tersebut adalah agar manusia selalu menggunakan pikirannya, dan orang yang telah menggunakannya berarti ia telah dapat mengambil manfaat dari pemikirannya. Dari penuturan di atas dapat dipahami bahwa banyak ayat dan petunjuk yang ditanamkan Allah di alam semesta ini dengan tujuan untuk menuntun hamba-hambanya menuju kepada kebenaran. Firman Allah, dan kami turunkan Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat tersebut mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya, terutama tentang wahyu, kenabian, dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, objek lain yang dapat dijadikan sebagai objek berpikir, yaitu berbagai bentuk pemisalahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, serta ibrah atau pelajaran yang dapat diambil darinya. Firman Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Di samping itu, berpikir terhadap ayat-ayat qauliyah akan mengantarkan manusia yang melakukannya kepada suatu derajat keimanan yang tidak bisa dihasilkan oleh sekadar amalan ibadah biasa. Karena berpikir akan mengantarkan manusia kepada penyingkapan pokok-pokok masalah, serta mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Berpikir juga akan menghasilkan pengetahuan tentang apa yang harus diraih dan apa yang harus ditinggalkan. 2. Ayat-ayat kauniyah. Al-Quran menyuruhkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dengan beragam bentuk redaksi tentang segala hal, kecuali tentang zat Allah, karena mencurahkan akal yang terbatas kemampuannya untuk memikirkan zatnya adalah perbuatan yang sia-sia, pemborosan energi, karena pengetahuan tentang Allah tidak akan dapat dicapai oleh akal manusia. Karena itu, manusia cukup memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam menjelaskan objek pemikiran ayat-ayat kauniyah, beliau membaginya menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok ciptaan Allah dapat diketahui wujudnya dan tidak mungkin menjadi objek pemikiran. Kedua, ciptaan Allah yang dapat diketahui asal dan jumlahnya tetapi tidak dapat diketahui secara rinci. Jika kekuatan akal digunakan untuk mengembara mengetahui pengetahuan di muka bumi ini, maka ia akan memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan pengetahuannya tersebut mampu mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadi sumber ketaatan kepada agama yang diturunkan olehnya. Sejarah telah membuktikan bahwa di masa kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam telah muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama dalam berbagai bidang ilmu, baik bidang ilmu agama maupun bidang ilmu sains dan teknologi. Bagian B, interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Dalam Islam,
Proses pembentukan ilmu pengetahuan dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman empiris, diyakini dengan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah atau ayat kauniyah, yang dipadukan dengan kebenaran yang berasal dari informasi wahyu yang dianggap sebagai bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dalam bentuk wahyu atau ayat kauliyah. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah dikotomi ilmu pengetahuan. Tidak dikenal adanya pemisahan atau pembedaan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Oleh karena itu ilmu pengetahuan Islam sebagaimana juga keseluruhan peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan dan peradaban yang dilandaskan kepada iman kepada ajaran-ajaran Allah dan dikembangkan dengan mengambil keseluruhan warisan kemanusiaan setelah dipisahkan mana yang benar, mana yang salah, yang baik dan yang buruk. Sampai di sini jelas bahwa ilmu pengetahuan hanya melihat dan menilik, bukan menetapkan. Ia melukiskan fakta-fakta tentang objek yang dilihat oleh seorang ilmuwan yang pada dirinya terdapat sifat pelupa, keliru, serta tidak mampu memahami. Karena itu dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan dan dianggapnya sebagai suatu kebenaran sebenarnya hanyalah satu hal yang relatif. Namun seandainya benar, itu adalah kebenaran yang terbatas. Jika demikian, maka sebenarnya tidaklah layak kebenaran ilmu pengetahuan yang berasal dari indera manusia dipertentangkan dengan kebenaran ayat-ayat Tuhan yang bersifat abadi dan pasti benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.